Apa sih sebetulnya komunikasi sehat itu? Komunikasi sehat itu komunikasi yang nyaman. Ya, kalau saya ya biar gampang, saya selalu ingin kasih tahu orang-orang atau keluarga tuh, jadikan rumah tuh aman dan nyaman. Selama ini mungkin sudah aman kita jaga ya, kita kasih sekolah, kita kasih makan, ya, tapi belum tentu nyaman, gitu ya. Memang kita antar sekolah, tapi waktu nganterin pesannya banyak banget. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, nggak nyaman tuh. Ya, tuh anak kita jemput pulang sekolah sampai di rumah harus ini, harus itu nggak nyaman itu. Ya, jadi gimana caranya jadi rumah itu aman dan nyaman? Kenapa? Karena kalau anak merasa nggak nyaman di rumah, itu bahaya, dia akan sering keluar rumah. Yang bahaya adalah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, solusinya salah. Ya, itu yang sangat berat kalau seperti itu gitu. Nah, cuman kan kalau supaya keluarga nyaman, orang tuanya harus banyak belajar, khususnya ibu ya. Betul. Banyak ibu-ibu bilang sama saya, Bu Aisyah, kenapa ya saya aja yang selalu belajar, suami saya enggak? Memang harus ibu yang belajar. Karena kalau suami itu ngikutin perasaan ibu. Jadi kalau seorang istri di rumahnya tenang, suami tenang. Kalau istrinya risau, suami risau. Jadi emang yang belajar ibu-ibu, yang belajar karena perempuan. memang banyak yang bilang juga kalau madrasah pertamanya anak itu adalah ibu. Betul ya? Sekali, betul. Jadi ibunya harus banyak ilmunya ya. Iya, iya. Nah. Kalaupun nggak sempet ikut belajar seminar, kan sudah bisa ada di YouTube ya, baca Sudah buku, canggih. ya luar biasa. Baik. Dengar radio ini. Iya betul, dengar radio ini ya langsung UT listeners, jangan pernah jauh dari UT Radio. Dokter, lalu bagaimana dengan contoh komunikasi yang dikategorikan dalam komunikasi sehat? Contohnya gitu ya. Ada saya di dalam konsep di parenting kami ada istilahnya seni menegur. Ya, misalnya gini, kita ya nggak boleh negur anak kalau sebelumnya kita nggak kasih peraturannya. Misalnya nih, anak pulang jam 1 malam, dia pulang kita marahin, kamu kenapa pulang jam 1 malam? Pertanyaannya, orang tua sudah bilang belum sama anak bahwa kalau pergi keluar pulang paling lama jam 10 atau 11. Di luar itu kalau kamu lebih, saya orang tua boleh berhak menegur dong. Gitu. Ya. Anak main gadget lebih 4 jam, ibunya marahin. Kamu nih kalau main lebih 4 jam gitu ya. Merepet kan? Nah, pertanyaannya, ibu sudah bikin kesepakatan sama anak nggak pegang gadget satu hari berapa jam? Kalau belum, kita marah, itu anak bingung. Saya ini apa yang salah sih? Saya apa yang salah? Karena memang tidak ada peraturan yang disetujui oleh kedua belah pihak ya, Dok. Makanya harus bikin peraturan-peraturan sesuai kedua belah pihak, tapi lihat perkembangan otaknya, gitu. Jadi saya kan anak saya 5 nih. 5. Asik ya. 4 laki-laki 1 perempuan ya. Setiap anak peraturannya berbeda. Dan kalau bikin peraturan jangan setiap hari. Harus berbeda-beda. Harus setiap hari harus ganti gitu. Jangan. Anak bingung apa lagi nih. Ya. Jadi kalau bikin peraturan, ya kalau saya bikin peraturan itu sebulan sekali bertemu. Nanti kalau ada peraturan yang nggak cocok, bukan anaknya yang dipaksain ikut peraturannya revisi bulan depannya. Karena anak banyak, saya bikin patokan-patokan. Misalnya anak saya kan Mas Lanang namanya ya, Mas Lanang itu lahirnya 18 Juni. Jadi sejak TK sampai SMP, setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia pulang sekolah, ajak makan. Karena tadi ingat anak laki kan, hipotalamusnya lebar. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Ini obrolannya sangat menarik sekali, Dok. Ajak makan baru ngobrol. Kita bisa kasih tahu, nak, kalau pegang gadget atau main game online sekian kayak gini ya. Terus dia juga boleh tanya, Bu, aku boleh nggak bulan depan begini. Bu, aku boleh nggak minta uang? Disitulah ada negosiasi, ada peraturan. Nah, setelah peraturan misalnya, nak, main gadgetnya 2 jam ya Bu setuju gitu kan. Setelah itu pulang kita perhatikan, 2 jam lebih, catat aja. Bahasnya kapan? Bulan depan. Ketika ada meeting itu di bulan depannya ya. Iya, dia akan siap menerima. Paling kalau kita, udah 2 jam ya sayang. Oke bu. Nah, kalau sudah kita catat itu ada data ya. 18 bulan depannya makan lagi. Nah, kok ibu lihat kamu selalu 2 jam lebih ya? Apa dia bilang? Bu, maaf ibu, game online itu harus setelah berhenti harus minta izin dulu. Nggak boleh langsung berhenti. Itu jadi loser kalau dia berhenti, pecundang. Ya, dan ini kan game online internasional. Aku bu kalau udah main 2 jam, aku harus minta izin itu kadang-kadang 15 menit, 30 menit. Kalau aku langsung berhenti bu, malu bu.
ini bawa nama negara. Game online bawa nama negara. Akhirnya saya paham, oh ya udah, kalau gitu permainan intinya 2 jam, berikutnya antara 15 menit 30 menit ya. Jadi peraturan dan revisi gitu. Nanti setelah itu udah enak jadinya gitu. Bagaimana dengan hukuman, Dok? Ya kan kadang terkadang orang tua kalau misalkan anak yang nurut, misalkan tadi contohnya nggak boleh pulang jam 1 gitu, padahal tidak ada peraturannya. Kemudian pulanglah jam 1, besoknya diberilah hukuman. Bagaimana sebetulnya dengan hukuman kalau ini? Hukuman juga ada kesepakatan nggak? Ada kesepakatan nggak? Kan kita sebenarnya dalam membimbing anak itu kayak di kantor aja. Kalau kita kena surat peringatan, kita harus tanya sama bos, kapan kasih tahu peraturan itu baru kita kena peringatan gitu. Kita menjadi heran tentunya. Iya kan, anak juga gitu. Nah, sekarang kalau ada hal-hal yang perlu kita tegur, itu kita bisa terapkan, ada teknik namanya teguran 1 menit. 1 menit aja negurnya. Jadi anak berperilaku salah atau keliru, kita tegur cuma nulis 1 menit. 1 menit aja tuh terbagi 2. Setengah menit tegur perilakunya, setengah menit puji lagi dia. Nah misalnya nih ya, sudah bikin peraturan, oke, kamu pulang misalnya ya jam 11 malam paling malam ya nak. Ya bu, jadi datanglah jam 3 misalnya, 3 dini hari gitu ya. Nah, itu kita boleh tegur 1 menit. Makanya dulu saya kalau mau menegur anak-anak, makanya di ruang tamu harus ada jam segede gini nih. Jadi itu anak duduk di bawahnya, saya di bawahnya, saya lihat tuh setengah menit. Itu boleh marah, boleh tegur. Ya, sayang, kan ibu bilang kalau pulang jam 11 malam kan gitu. Ibu takut kamu pulang nggak ada berita. Ibu kesel, boleh itu ngomong. Ibu marah kalau kamu begitu terus. Boleh ngomong gitu, tapi itu hanya boleh setengah menit. Nah, sudah setengah menit, berhenti udah. Padahal masih mau ngomong. Karena kan biasanya langsung nggak ke kontrol ya. Ya, makanya setengah menit, apalagi ibu-ibu ya Allah gitu ya. Nah, setengah menit berikutnya adalah puji dia. Kamu biasanya nak kalau pulang terlambat pasti laporan atau pasti WA ibu, pasti telepon ibu. Jadi kita cerita setengah menit itu adalah bilang bahwa kemarin-kemarin kamu bagus loh. Jadi anak merasa, oh yang ibuku marah, aku pulang telat nggak lapor, gitu kan? Jadi membuat anaknya juga berpikir kenapa si ibu ini marah gitu kan, ada penyebabnya. Karena kalau nggak pakai begitu merepet loh. Iya. Kamu ini dari mana aja pulang selalu malam kayak bapak kamu aja, sebut semua. Jadinya sekeluarga seru ya. Itu buat apa nih bapak-bapak? Kata anak saya ya, kalau saya suka ngobrol begini, ngapain ibu tuh ngomongin suaminya ya? Kan salah ibu itu sendiri, kenapa dia pilih dia? Ada yang cukup kelamaan ya dok? Cuma 3 tahun ke atas. Maafkan ibu ya nak ya. Dokter, lalu bagaimana hubungan antara komunikasi sehat dengan ilmu neo-parenting? Jadi gini, otak manusia nih ada panca inderanya kan, ada telinga, mata, hidung kan segala. Nah dari batang otak jalan lewat sumsum tulang tuh sistem saraf dan dia ke badan. Nah sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik dan kabel telepon. Kalau telinga misalnya ya, ada orang bilang angkat tangan, kita kan dengar kan gitu ya, pesannya jalan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Pesannya jalan. Nah kalau komunikasi kita sama anak, karena dia sistem sarafnya selalu bawa pesan, apa yang didengar, apa yang dilihat, ya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ini kalau ibu-ibu marah sama anaknya, misalnya anaknya di sini pegang HP terus atau pegang gadget terus kan, ibu kan suka marah gitu kan, pegang terus, main terus. Itu kan dengar, main terus. Oke. Atau kita bilang gini, kamu nih ya, kalau disuruh belajar susah banget. Itu sistem saraf ini akan membawa pesan yang dia dengar. Kalimatnya sama. Kalau kamu belajar susah banget. Akhirnya tuh anak akan susah belajar. Kalau main game aja lama banget. Kalau main lem gampang. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang positif aja. Ibu-ibu ucapkan apa yang kita mau, gitu kan? Kalau dia lagi main gadget atau lagi main game, kita sudah bikin peraturan kalau azan berhenti, ada azan maghrib, kita bilang aja, nak, sholat dulu yuk, simpan dulu gamenya ya, simpan dulu gadgetnya ya, udah gitu aja. Jadi simpan. Tentunya selalu memberikan kata-kata yang positif ya dok ya, harus positif, sampaikan apa yang ibu mau gitu. Walaupun dalam keadaan misalkan ingin menegur atau dalam keadaan marah, itu tetap harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalau marah, kalau negur pakai yang 1 menit. Oh, yang itu pun setengah menit doang. Setengah menit kita tegur anak pakai pesan saya. Yang kesel siapa? Ibu bilang, ibu kesel, bunda marah sama kamu.
Banyak ibu-ibu, kamu selalu bikin bunda marah. Itu salah itu. Itu bikin orang tersinggung. Kamu selalu bikin bunda marah. Dia mikir, ya Allah dari bayi dong kok begitu. Oh iya. Tapi kalau bunda marah sama kamu karena kamu hari ini kan berarti kemarin kan nggak marah. Kamu pulang terlambat nggak bilang. Itu boleh setengah menit. Bahkan setengah menit berkacang pinggang ini boleh. Oh boleh. Kalau anaknya sudah besar. Atau pukul bayi ya, pak, ya bunda marah sama. Jadi bunda, mama marah sama kamu, ibu kesel sama kamu gitu. Itu tapi kalau misalkan untuk balita atau batita tuh dok, kayak pukul meja atau belum bisa. Itu belum bisa. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Ya, dia langsung angus tuh sambungan otaknya. Ah serius dok? Dibentak aja misalnya ya. Dia bawa bawa gelas terus tiba jatuh, ya. Kan itu dalam keadaan kaget. Orang kalau dalam keadaan kaget, bawah sadarnya terbuka, ya. Terus ibunya, kamu nih nakal banget sih. Masa gitu aja, bodoh banget. Masuk di otaknya. Dan akan jalan di sistem saraf yang lewat sistem saraf tadi itu. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Dan itu tidak bisa diperbaiki dok? Dia memori dia masuk. Kalaupun mau perbaiki karena telanjur, kita minta maaf. Oke. Dengan minta maaf setidaknya ada yang dia ada karena kita minta maaf dia masuk ke level oke, saya terima gitu. Dan cara minta maafnya ada harus ngomongnya yang benar. Sayang, bunda minta maaf. Selama ini orang maafin bunda ya. Nah beda tuh. Iya. Kayaknya sama tapi beda. Yang salah kan kita. Bunda minta maaf ya nak. Dia mau maafin hari itu atau besok itu hak dia. Tapi kalau maafin bunda ya nak, kita nyuruh dia. Maksa ya. Baik, Dokter Aisyah, menurut pandangan dokter nih terhadap komunikasi sehat di era digital sekarang seperti sekarang ini bagaimana? Saya sih gini ya, nggak mau menentang era loh. Ya, saya kan juga sudah cukup banyak lah lewati dalam hidup beberapa era lah. Pernah era buku gitu ya, pernah era telepon koin. Ya, sekarang dengan mudahnya gitu ya. Jadi kalau saya gini, apalagi anak laki-laki, ya ini juga ilmu neuroscience. Di otak laki-laki itu memang otak benda dia. Apalagi sekarang era gadget, makanya anak laki-laki akan lebih kuat lihat gadget. Suami juga gitu kan, para suami juga gitu. Gak usah marah, artinya gini, kalau sudah di atas SMP atau SMA ke atas, kita komunikasi aja lewat gadget. Nasihatin aja lewat gadget. Dia lebih lihat. Anak laki-laki lebih senang lihat gadget, lihat foto ibunya di gadget daripada muka ibunya langsung. Itu memang unik anatomi laki-laki, ya. Jadi kita bisa nasihatin di situ. Dan mereka senang dengan senang hati. Cuman ingat, laki-laki kalau malam kali kata-kata kan sedikit. Itu juga ada di otak tuh. Otak perempuan bicaranya cuman otak laki-laki bicaranya cuma di otak kiri. Perempuan bicaranya kiri sama kanan. Laki-laki per hari cuma 7.000 kata. Perempuan 20.000. Jauh ya bedanya. Jadi kalau bicara sama anak laki atau WA anak laki malam, dia cuman oka udah bagus. Kata suami juga 7.000. Dia kena 7.000. Kuotanya udah habis. Oh, karena berarti itu memang sudah mendasar di otak fitrah, ya, betul, dok ya. Betul. Kalau misalkan WhatsAppan saja betul, dengan kalau laki-laki memang jawabnya udah iya gitu. Iya, tapi kalau perempuan pasti banyak. Karena 20.000 tadi kan. Dan itu berarti suatu kepastian dong, dok. Yes. Jadi, tapi ada juga perempuan yang pendiam. Yang pendiam itu 16.000 kalau dia ngomong. Even dia pendiam iya. pun. Laki-laki pendiam 5.000. Oh, oke. Laki-laki senang bicara 9.000. Oh, oke. Perempuan pendiam 16.000. Tetap kalah sama yang perempuan kan, dok. Yang perempuan senang bicara 24.000. Iya betul. Terkadang memang suka jadi masalah sampai dengan saat nih. Kamu kenapa sih kok jawabnya gitu aja sih gitu? Padahal memang sudah fitrah. Ya, jadi laki-laki walaupun belum tahu ilmu tentang 7.000 20.000, bawah sadarnya selalu ingin irit kata-kata. Karena dia harus bekerja yang lain. Gitu. Jadi kalau malam suami ngomongnya sudah berarti itu 7.000 udah habis di kantor. Ngobrol terus dok ya, dok ya. Iya, makanya harus sekali-sekali siang-siang ke kantor suami. Oke. Kita ngobrol di kantor dia atau aja makan siang. Takut kehabisan kata. Iya, itu yang bikin kekesalan istri gitu. Betul. Saya aja sama suami, kalau suami lagi di samping ya, lagi seneng lihat, lagi pegang gadget, ya sudah sapa aja di WA-nya. Oh. Hai. Dia juga jawab, hai juga. Oh gitu.